Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebaik-baiknya argumen itu adalah argumennya dari Al-Quran. Nah, saya sudah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak akan ditimbang di akhirat nanti. Jadi perbuatan amal mereka itu akan dihapus oleh Allah dan mereka tidak akan ditimbang di akhirat nanti. Nah, argumen ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan ragu lagi bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, sekalipun dia beramal baik, tetapi dia mengingkari pertemuan dengan Allah, maka di akhirat nanti amal-amal mereka akan dihapus dan mereka tidak akan ditimbang. Dan tempat mereka adalah neraka, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sumbernya dari Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Jadi aku yakin bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amalnya di muka bumi ini, amal baik apapun yang dilakukan menurut sudut pandang mereka, itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan dicek di dalam surah Al-Kahfi 105. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya katakan sebaik-baiknya argumen adalah Al-Quran. Kalaupun itu yang kita pahami dari Al-Quran itu salah, beda pendapat, kita tetap masih dapat pahala satu karena kita memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau benar dan itu bermanfaat, tentu Allah memberi ganjaran 2 kali lipat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita pelajari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai argumen. Maka insya Allah hidup kita akan selalu dipandu dan dibimbing oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran itu digunakan oleh kita sebagai hujah atau sebagai argumen ketika kita melakukan sesuatu. Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini menginspirasi. Dan mari kita terus belajar sahabat-sahabat sekalian. Sedikit demi sedikit. Saya pikir bahwa di dalam hidup ini kita tidak boleh berhenti belajar karena Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk pembelajar. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian.